Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah. Sahabatku, masih kecewa dengan hasil raihan timnas Indonesia semalam melawan Bahrain yang berakhir imbang 2-2. Netizen publik Indonesia tentunya merasa kecewa dengan keputusan wasit yang sangat kelihatan sekali berpihak kepada tim tuan rumah. Kita tahu bahwa pertandingan ini disaksikan oleh sekurangnya sekitar 40 negara lah di dunia yang menyaksikan pertandingan itu. Maka tentu kita semua berharap perbaikan terhadap pesepak bola khususnya Indonesia umumnya di seluruh dunia ini terus dilakukan. Asosiasi FIFA, AFC betul-betul serius melakukan pembinaan dan menyeleksi wasit-wasit yang berkualitas sehingga tidak merugikan perjuangan para pemain. Dan mari kita kaji skor imbang 2-2 alias kalau menurut saya sebenarnya Indonesia ini tidak imbang, sudah kalah ya. Kalah, kenapa? Harusnya Indonesia menang, tetapi dengan keputusan atau kebijakan wasit yang kontroversial kemudian menjadi kalah. Nah, sebenarnya kalah dan menang itu adalah hukum alam. Rasulullah sendiri ketika melakukan peperangan pernah kalah, pernah menang. Menang di perang Badar, kemudian kalah di perang Uhud. Mengapa di perang Uhud itu kalah? Ketika Nabi itu kalah di perang Uhud, ada di antara sahabat-sahabat yang mungkin dalam tanda kutip imannya belum sekaliber Abu Bakar, Umar dan lain-lain. Mereka mulai mempertanyakan apakah yang awalnya meyakini bahwa kemenangan di perang Badar adalah pertolongan Allah, tetapi ketika kalah di perang Uhud, kemudian mereka bertanya-tanya, jangan-jangan Allah sudah tidak menolong kita. Nah, maka sahabatku, mari kita coba merefleksikan momen ini menjadi bagian daripada pemahaman teologis kita. Pada sisi yang lain, sesungguhnya kekalahan itu bisa karena faktor kelalaian kita, bisa karena kita malas-malesan di dalam berjuang ya, atau kita salah strategi sebagaimana kekalahan umat Islam di perang Uhud. Maka kekalahan umat Islam di perang Uhud itu bukan karena semata-mata kehendak Tuhan ya, walaupun semuanya tidak lepas dari keinginan iradah Allah Subhanahu wa taala, tetapi kekalahan di perang Uhud itu dilatar belakangi oleh kesalahan umat Islam sendiri. Ketika oleh Rasulullah SAW dilarang untuk turun gunung, mereka memaksakan turun. Nah, pada sisi yang lain bisa jadi kekalahan itu karena ada pihak lain yang curang atau pihak lain yang sengaja menjebak kita agar terjumus dalam kekalahan. Dalam hal ini kalau di dalam pertandingan sepak bola adalah sebagai wasit. Nah, maka dari itu kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai ketuhanan tentunya, kekalahan itu tidak lantas kemudian diratapi. Kekalahan itu tidak lantas kemudian menjadikan kita putus asa, tetapi kekalahan itu kita jadikan sebagai motivasi, evaluasi terhadap kinerja yang telah kita lakukan selama ini. Atau kalau misalnya faktor kekalahan itu disebabkan oleh pihak luar, maka tentu kita harus mengatur strategi yang lebih baik agar kekalahan itu bisa dikelola menjadi bahan untuk mengevaluasi diri, sehingga langkah-langkah setelah itu bisa kita pilih mana yang terbaik agar kita terselamatkan dari kekalahan. Maka mari kita jadikan momentum pertandingan itu sebagai bahan muhasabah, evaluasi diri ya. Kalau kita berkaca pada perjalanan umat Islam, perang Badar kita menang, perang Uhud kita kalah. Setelah perang Uhud, perang Tabuk dan selanjutnya justru Islam mengalami kemenangan-kemenangan. Walaupun setelah masuk fase akhir ya, kekuasaan Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani, Islam mengalami kekalahan karena saat itu Turki salah memilih koalisi di perang dunia sehingga mereka mengalami kekalahan. Dan hari ini ya, negara-negara itu diatur oleh pemenang perang dunia. Nah, mari kita
terus semangat, support, dan kita tentu kasih apresiasi pada sahabat-sahabat kita yang berjuang habis-habisan, baik pemain, official, pelatih, kemudian penonton yang datang dari mancanegara, datang dari Saudi, datang dari Oman, dari Yaman, macam-macam lah di sekitar situ. Kita kasih apresiasi dan tentu kita kasih motivasi, jangan sampai kecewa, putus asa, putus harapan. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita juga tidak melupakan evaluasi agar kita menggapai kemenangan di masa depan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.